Hai sobat pecinta misteri, selamat datang di channel Saka Nagari. Kami akan hadir ke hadapan Anda untuk mengungkap sejarah dan misteri tokoh-tokoh fenomenal serta mengangkat hal-hal mistis lainnya. Maka tetaplah bersama Saka Nagari. Siapa yang tidak mengenal Nyi Blorong? Panorama pantai selatan memang sangat indah. Mulai dari nuansa laut, keunikan karang, hingga adat istiadat masyarakat pesisir pantai, seolah menjadi pelengkap keelokan yang akan memanjakan mata para wisatawan ketika bertandang ke sana. Kendati terkenal akan keindahannya, kita juga tak bisa memungkiri bahwa kisah mistis di wilayah pantai selatan juga terkenal dan berkembang dengan sangat pesat. Kepopuleran mitos mistis di pantai selatan tentu saja karena peranan kisah legenda dari Nyi Roro Kidul atau Putri Kadita. Menurut dongeng yang berkembang terutama di tanah Jawa, kerajaan laut Nyi Roro Kidul tak bisa dilepaskan dari peranan seorang panglima yang sangat kuat dalam memimpin pasukan kerajaan, yakni Nyi Blorong. Nyi Blorong juga merupakan sosok legenda di Indonesia yang berwujud wanita cantik, bertubuh manusia dari pinggang ke atas, dan berwujud ular dari pinggang ke bawah. Ia merupakan panglima terkuat yang dimiliki oleh Kanjeng Ratu Kidul dan seringkali dianggap sama dengan Nyi Roro Kidul. Menurut kepercayaan sebagian masyarakat, Nyi Blorong maupun Nyi Roro Kidul, keduanya sama-sama penguasa keraton Pantai Selatan yang memiliki kesaktian luar biasa dan memiliki pengikut berbagai macam makhluk halus. Nyi Blorong konon memang ditugaskan untuk menyesatkan manusia agar terjerumus ke lembah hitam dan menjadikan manusia sebagai budak-budaknya yang taat. Bagaimanakah sebenarnya asal-usul Nyi Blorong ini? Banyak ahli sejarah dengan disertai legenda yang selama ini beredar menyebutkan jika Nyi Blorong sejatinya merupakan putri pertama dari Nyimas Dewi Ranggita yang bernama Nyimas Dewi Anggatri. Nyimas Ranggita atau yang dikenal sebagai Ratu Galuh ialah cucu dari Raja Caringin Kurung ke-11 Prabu Jaya Cakra. Nyimas Dewi Anggatri atau Nyi Blorong dulunya adalah seorang gadis nan cantik jelita. Namun karena dibesarkan di lingkungan keraton yang serba berkecukupan, ia kemudian tumbuh menjadi wanita yang angkuh dan jahat. Karena kejahatannya, ia diusir dari keraton milik kakeknya. Ia kemudian mengasingkan diri di hutan selatan. Dan dimulailah awal kisah Nyi Blorong ini. Suatu saat dalam perjalanan di dalam hutan, ia tak sengaja melalui sebuah gerbang gaib yang membawanya masuk ke dalam istana kerajaan jin milik Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Mengetahui jika ada manusia yang masuk ke dalam kerajaannya, prajurit kerajaan kemudian menangkap Nyimas Dewi Anggatri dan membawanya ke hadapan sang ratu. Mendengar cerita dan kisah hidupnya, Nyi Roro Kidul kemudian merasa iba. Sang ratu kemudian menganggap Nyimas Dewi Anggatri menjadi anaknya dan menganugerahkan kesaktian siluman ular padanya. Nyi Roro Kidul pun merubah nama si gadis yang tadinya Nyimas Dewi Anggatri menjadi Nyi Blorong. Pada mulanya Nyi Blorong hanya dianggap sebagai gadis biasa. Namun karena kepiawaiannya dalam memimpin dan berperang, serta dengan bekal kesaktian ularnya, Nyi Roro Kidul kemudian memberikan kepercayaan padanya untuk menjadi pemimpin batalion dalam satuan prajurit yang dimiliki kerajaan. Seiring dengan keberhasilannya dalam memimpin, Nyi Blorong secara bertahap kemudian dipercaya menjadi panglima tertinggi dalam pertahanan keraton kerajaan Pantai Selatan. Cerita lain menyebut jika saat bulan purnama, kesaktian dan kecantikan Nyi Blorong bakal mencapai puncaknya. Ia bisa dengan mudah berubah wujud menjadi sosok wanita cantik berkebaya hijau. Namun, saat bulan mulai mengecil, ia dengan sendirinya akan berubah menjadi sosok ular raksasa yang mengerikan. Sumber lain menyebutnya sebagai putri dari penguasa Laut Selatan Ratu Kidul. Kisah ini antara lain tersurat dalam Babad Prambanan yang disalin pada tahun 1927.
Babat ini punya versi yang lebih tua, yang disalin oleh Wirsungun di wilayah Mangkunegaran pada tahun 1885 atas prakarsa dari Bendoro Raden Ngabehi. Keduanya menceritakan berdirinya Candi Prambanan dan juga kisah Aji Saka. Serat Sendini juga menyebutkan bahwa Nyi Blorong yang cantik adalah putri dari Ratu Angin-Angin. Ia dinikahkan dengan Jaka Linglung setelah calon suaminya itu berhasil membunuh buaya putih, penjelmaan Prabu Dewata Cengkar. Dalam kisah pewayangan, terdapat tokoh Anantaboga yang digambarkan sebagai dewa berwujud naga. Anantaboga berasal dari kata Ananta dan Boga, yang masing-masing mempunyai arti tiada berkesudahan dan bahan untuk hidup. Jadi Anantaboga melambangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Tak heran jika masyarakat Jawa pedalaman yang agraris, Nyi Blorong punya makna penting. Perwujudannya dalam bentuk ular dianggap sebagai penjaga lahan pertanian dari serangan hama terutama tikus. Makanya banyak tradisi yang dilakukan, salah satunya sedekah bumi. Apakah memang benar adanya pesugihan Nyi Blorong? Sama halnya dengan makhluk gaib lainnya, keberadaan Nyi Blorong pun dijadikan sebagai alasan orang-orang untuk melakukan kegiatan pesugihan. Konon katanya, Nyi Blorong mampu membuat seseorang yang memohon kepadanya menjadi kaya secara mendadak. Namun tetap saja hal itu ada risikonya. Meski katanya syarat untuk mendapatkan kekayaan dari pesugihan Nyi Blorong ini harus menghamba padanya. Namun ternyata hal itu sifatnya hanya sementara. Salah satu syaratnya yaitu dengan mengajaknya melakukan ritual mantap-mantap. Biasanya setiap kedatangan Nyi Blorong pada malam Jumat Kliwon, di tempat ia merajut hubungan asmara dengan manusia pelaku pesugihan. Setelah bercinta, sisiknya akan berguguran dan berubah menjadi kepingan emas permata sebagai imbalan. Kenyataannya bukan cuma aksi bercocok tanam saja, tetapi tetap saja para pelaku pesugihan Nyi Blorong harus menyediakan tumbal agar kekayaan mereka tetap ada. Tumbalnya sendiri tidak harus dari anggota keluarga, bisa juga dari orang lain dan bahkan diri sendiri. Persembahan nyawa tersebut untuk menambah jumlah prajurit serta meningkatkan aura kecantikannya. Tak hanya itu, konon orang-orang yang bersekutu dengan Nyi Blorong diyakini takkan pernah bisa lepas dari kekuasaan sang nyai. Bahkan ketika meninggal, Nyi Blorong serta-merta akan menyeret orang tersebut untuk menjadi salah satu prajurit di kerajaan Ratu Selatan. Apakah Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul adalah sosok yang sama? Sebagian spiritualis menganggap Nyi Blorong sama dengan Nyi Roro Kidul, tetapi versi tersebut dibantah sebagian ahli supranatural yang lain. Nyi Blorong berwujud sebagai putri ular yang ditugaskan untuk menggoda manusia dan menyesatkan manusia dengan cara-cara menyesatkan. Hal itu berbeda dengan Ratu Kidul yang berwatak baik hati. Beberapa waktu yang lalu, tim Sakanagari melakukan kunjungan ke wilayah Kabupaten Tegal. Kami bertemu dan berbincang seputar Nyi Blorong dengan seorang praktisi supranatural yang cukup beken di kawasan ini. Sebut saja namanya Mbah Mukidi. Pria 65 tahun yang masih membujang ini menceritakan kisahnya. Saat usia 25 tahun, dia melakukan laku tirakat di kaki Gunung Slamet. Tujuannya untuk mengambil mustika merah delima. Bukan hal yang mudah, tentunya harus menyingkirkan penjaga gaibnya terlebih dahulu. Ternyata dedemit-dedemit itu tak mampu menyuguhkan perlawanan yang berarti, dan mereka pun lari berhamburan. Tak lama berselang, akhirnya sang empunya datang, yaitu Nyi Blorong. Mereka pun bertarung dengan sengit dan beradu ilmu kesaktian. Akhirnya siluman setengah ular itu pun menyerah kalah, tetapi dia meminta Mukidi untuk menjadikannya sebagai istri. Dia berjanji akan membantu setiap pekerjaannya tanpa syarat, tanpa imbalan maupun tumbal. Pria berkacamata sangat tebal ini setuju. Akhirnya mereka pun menikah, dan perhelatan berlangsung di istana Nyi Blorong. Lelaki sebatang kara ini menambahkan, jika pernikahannya tersebut masih awet hingga sekarang. Setiap rangkap kliwon tengah malam, istriku selalu hadir
Tapi jika ada sesuatu yang penting, sewaktu-waktu jika aku panggil pasti datang juga. Lalu sarannya gimana, Mbah? Jadi orang sakti dulu, Mas. Baru bisa. Punya istri blorong itu enak, Mas. Nggak pernah minta duit. Mintanya enak-enak terus. Demikianlah tadi perbincangan singkat kami dengan Mbah Mukidi. Kami sengaja tidak menampilkan sosok beliau demi menjaga privasi karena yang bersangkutan tidak berkenan untuk diambil gambarnya. Bagi kalian yang masih bujangan, apakah Anda tertarik untuk mencari pasangan siluman? Bagaimanakah kritik dan saran Anda tentang misteri ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Saka Nagari.